jawabannya adalah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Selamat siang, maaf. Waduh, kacau ini. Selamat siang semuanya. Saya akan coba sekali lagi membantu salah satu saudara kita yang ada di Padang, yang ada di Sumatera ya. Nah, kemarin mungkin pertanyaannya belum semuanya. Jadi sekarang saya coba sekali lagi karena atas permintaan beliau dan ada yang mau ditanyakan juga. Ada yang menjadi tanda tanya intinya oleh si abang ini, sehingga harus diulang kembali, ingin mencari tahu, mungkin lebih memastikan lagi ya, karena ada hal-hal yang memang sama dengan yang dialami oleh si Uda, bukan abang, Uda ya. Jadi si Uda ini mengalami hal-hal yang memang dialami oleh mediator kemarin. Nah, jadi si Uda pun kaget, kenapa kok bisa sama kondisinya, ada apa gitu. Nah, jadi makanya kita ulang lagi ya. Gitu, karena penasaran si Uda, akhirnya ya udah diulang lagi. Siap. Jadinya diulang lagi. Ya udah langsung aja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Takut mantul. Ini di tempat saya. Kamu ada di tempat saya. Ini perlu apa? Saya ada perlu dengan tempat yang ditinggali oleh si Uda. Kamu ada di situ? Aku tahu. Iya, ini tidak jauh dari tempat yang kemarin. Iya. Kamu ada di situ lagi apa? Sudah aku bilang, aku ingin masuk. Masuk, kenapa mau masuk ke situ? Memang ada apa di tempat itu? Aku ingin masuk ke sana, tapi aku tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada yang menghalangiku. Siapa? Aku tidak tahu, tidak mengenalnya. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin masuk ke tempat itu, tapi aku tidak bisa sampai sekarang. Jadi aku sekarang masih berusaha untuk masuk ke tempat itu. Memang mau ngapain kamu masuknya? Aku hanya ingin. Mau apa kamu masuk ke situ? Semuanya. Pergi meninggalkan tempat itu karena aku inginkan tempat itu. Memang kenapa dengan tempat itu? Ada apa dengan tempat itu memang? Ada. Aku tidak mau memberitahukan kepadamu. Nanti kamu rebut dari aku. Buat apa saya merebut tempat itu? Jauh dari sini. Gak mau saya. Aku hanya ingin tempat itu. Ingin tempat itu.
Karena Buat apa sih tempat itu? nggak ada sesuatu yang memang aku inginkan dari tempat itu. Jadi aku ingin masuk ke tempat itu dan mengusir semuanya. Ada apa? Apa yang kamu inginkan dari tempat itu? Ada sesuatu yang Memang ada apa di tempat itu? ada kekuasaan yang aku inginkan. Kamu disuruh orang? Aku hanya menginginkan tempat itu. Ada yang nyuruh kamu nggak? Bangsa manusia, ada yang nyuruh kamu nggak? Nah, bangsa manusia tidak, tapi aku disuruh oleh rajaku. Ya? Aku hanya disuruh oleh rajaku. Bangsa manusia atau bukan? Tidak. Rajamu disuruh manusia lagi atau bukan? Oh enggak. Aku hanya disuruh untuk semuanya agar tidak betah, tapi aku tidak berhasil memasuki tempat itu. Apa ada yang nyuruh dari bangsa manusia ke rajamu atau ke kamu? Tidak, rajaku ingin sumber dari kekuatan yang ada di sana. Oh, rajamu ingin sumber kekuatan yang Jadi ada di dia wilayah. menyuruhku, aku disuruh untuk merebutnya. Tapi sampai saat ini aku tidak bisa merebutnya. Jadi di wilayah itu memang banyak sumber kekuatan gitu. Terutama di tempat ini itu yang dia tempati. Jadi nggak ada santet yang menyerang ke situ. Tidak ada. Tapi banyak yang ingin tempat itu gitu. Apa bangsa manusia pun ada yang pengen tempat itu dulu atau Aku sekarang? tidak tahu bangsa manusia, tapi yang jelas dari bangsaku bukan hanya aku yang menginginkan tempat itu. Oh, bukan hanya kamu, berarti manusia juga ada ya. Berarti tempat ini memang selain bangsa gaib, bangsa manusia juga ada yang pernah menginginkan tempat itu. Bangsa jin juga ada yang pengen tempat itu. Berarti tempat ini di dunia manusia cukup bagus, di dunia jin juga sangat menarik. Ada ya wilayah seperti ini ya. Istimewa itu wilayahnya berarti. Urusan ada apa kamu urusannya? Kenapa aku dipanggil lagi? Yang kamu tahu dari tempat itu ada apa sih di tempat itu? Yang jelas yang aku tahu dan aku lihat, terutama aku diberitahu oleh rajaku, karena di situ ada kekuatan yang dibutuhkan oleh rajaku. Hanya itu saja kamu? Iya. Banyak yang mencoba masuk tapi tidak bisa. Ada yang menghalangi. Aku tidak tahu siapa dia, tidak mengenalnya. Oh, berarti Setiap kamu aku ingin masuk, aku tidak bisa. Selalu dihadang dan selalu diusir, tapi aku tidak akan menyerah. Oh ya. Berarti tadi pas saya tarik dia pas mau masuk. Saya kira ini penjagaannya, tapi bukan. Jadi Cuma untuk aku bilang aku terus berusaha. ya. Jadi sampai kapanpun kamu ingin masuk, tapi Iya, sampai kapanpun akan aku masuk, akan aku rebut, karena aku selalu diperintahkan oleh rajaku untuk bisa merebut bagaimanapun caranya. ya. Jadi kamu punya tujuan lain, hanya ingin menguasai kekuatan yang ada di wilayah itu. Iya, aku melakukan itu semua atas perintah dari rajaku, karena rajaku sangat menginginkan tempat itu. Ya, saya paham sekarang. Tapi informasi kurang banyak dia. Nanti saya coba cari tahu sama yang langsung ada di dalam situ. Mungkin saya salah narik ya. Kita keluarin dulu ini ya. Jadi kamu nggak ada yang tahu lagi tentang tempat itu? Apa ada? Tentang hal apa? Yang aku tahu itu dia selain ada kekuatan di tempat itu, dia juga dan aku tidak terima
Ya, aku tidak terima. Aku dituduh menyakiti manusia itu. Maksudnya? Aku selalu dibilang tentang menghalangi dia, menyakiti dia. Tapi aku tidak melakukannya itu. Ya, iya, aku hanya berusaha untuk masuk, tapi aku tidak bisa. Jangankan untuk menyakiti, aku masuk saja tidak bisa. Oh, ada yang pernah menuduh kamu? Iya. Dari aku bangsa dituduh manusia. menyakiti dia, tapi aku tidak pernah. Aku masuk saja tidak bisa. Iya. Ya, aku dituduh menyakitinya karena dia sedang sakit, katanya seperti itu, sedang susah. Karena kamu menyerang dari luar, jadi disangkanya kamu itu adalah penyerang. Aku memang tidak menyembunyikan bahwa aku menyerang tempat itu, tapi aku tidak dibolehkan untuk menyakiti dia. Iya, karena kamu kan punya tujuan lain. Aku hanya disuruh untuk mengusir dia. Ya, saya paham, karena tujuan kamu hanya mencari kekuatan yang ada di wilayah situ. Iya, aku juga bahkan dituduh menghalangi supaya dia tidak mendapatkan apa-apa, termasuk dari pasangan dia. Aku tidak menerima itu. Aku tidak pernah melakukan itu. Ya, saya paham. Jadi kamu punya misi lain. Jadi dia itu punya tujuan lain, ingin mengambil sumber kekuatan yang ada di wilayah pertanahan di situ. Nah, itu dia. Tapi ada manusia yang menuduh kalau dia tuh mau nyantet gitu, atau mau ngirim ilmu santet. Ya iya, karena dia menyerang sifatnya. Jadi kalau memang tidak bisa membedakan akan dianggap santet. Padahal tapi aku tidak menerima tuduhan itu. Ya. Aku tidak menyakiti, tapi aku malah dituduh seperti itu. Ya, tapi wajar, ilmu orang itu tidak sama. Dan bahkan yang lebih parah lagi, aku ini dituduh menghalangi jodohnya. Itu bukan aku yang melakukannya. Oh gitu. Dia. Siapa? Dia, manusianya sendiri. Manusianya sendiri? Iya. Oh ya, paham. Jadi harus evaluasi diri, harus introspeksi diri, harus banyak perubahan dalam diri kita. Jadi bukan aku yang melakukannya. Aku tidak pernah menyakiti manusia. Tapi aku memiliki caraku sendiri untuk mengusir mereka. Kalau menurut kamu, apa yang kamu mau sampaikan kepada orang-orang yang sulit jodoh? Yang kamu tahu? Aku memiliki pasangan lebih dari 5. Waduh, hebat. Ini poligaminya 5, udah nggak 4 lagi. Semua lawan jenis, mau dari bangsa jin atau bangsa kalian manusia, yang dilihat dulu itu dari tubuh dan penampilan kalian. Tubuh dan penampilan, ya satu. Jadi harus bergaya dan kreasi. Itu mereka lawan jenis melihat dari bagaimana dia memperlakukan dirinya. Memperlakukan pasangan. Mungkin harus lebih perhatian, mengayomi dari sikap, dari perilaku, dari kata-kata. Aku selalu memperlakukan pasanganku sebagus mungkin, karena pasanganku itu ingin selalu diratukan olehku. Jadi aku cukup mudah untuk memiliki lebih banyak daripada itu. Oh iya. Bahkan banyak laki yang ingin mendekatiku. Sulit ya, nggak semua laki-laki bisa kayak begitu. Jadi perhatian Jadi, 100%. kalau kalian tidak memiliki pasangan, jangan menyalahkanku. Aku tidak pernah. Oh iya. Salahkan dulu diri kalian. Aku tidak. Sebelum menyalahkanku, aku tidak terima dituduh. Iya. Jadi dari sikap, perilaku, kata-kata, bahasa itu penting sekali. Karena bisa menyinggung orang, bisa menyinggung yang lain. Kalau salah momen, salah bahasa,
salah penempatan kata-kata, itu juga bisa jadi perusak hubungan. Aku Itu yang sudah dia sering sampaikan. kali melihat bangsa manusia. Ya. Jadi aku tahu bagaimana manusia melakukan atau bagaimana caranya manusia mencari pasangan itu. Aku sudah sering melihatnya. Ada yang dirayu-rayu, ada yang dikabulkan semua keinginannya. Aku sudah melihat macam-macam seperti itu. Tapi yang paling utama dilihat dari badannya. Ya. Jadi dia banyak tahu tentang kita manusia. Terima kasih ya Ki, kalau begitu. Ya, tapi aku tidak bersalah. Aku hanya mengingat tempat itu. Dia sakit, bukan urusanku. Iya, saya paham. Saya paham, bukan Aki pelakunya. Saya ngerti. Karena sifat karakter Aki adalah penyerang. Jadi Aku akan memang disuruh untuk menyerang tempat itu, tapi aku tidak disuruh untuk menyakiti. Aku hanya disuruh untuk mengusir agar tempat itu menjadi milik rajaku. Ya, ya paham. Karena orang itu tidak semuanya sama, Ki. Ada yang belajar ala kadarnya, ada yang asal belajar seadanya saja. Jadi mereka akan terbatas wawasannya. Itu urusan mereka, tapi yang pasti jangan asal menuduh kalau tidak ingin celaka. Karena bisa saja aku sering dituduh, akhirnya aku malah tidak terima, malah menyakiti dia. Ya, Mungkin tapi yang lain banyak yang seperti itu, dituduh tapi tidak melakukan, tapi akhirnya karena sudah sering sekali dituduh, mereka melakukan itu, malah menyakiti, membalik. Yang tadinya tidak ada tujuan untuk menyakiti, tapi sekarang berbalik karena sering dituduh, mereka tidak terima. Tapi kan yang memiliki tanah itu nggak menuduh si Aki. Mungkin itu dari pihak yang luar. Jadi nggak ada Aku tidak hubungannya. bilang dia, tapi anak manusia yang menuduhku. Iya, mungkin itu orang-orang dari luar atau orang pinter ya. Kalau yang punya ini nggak pernah menuduh Aki pelakunya. Dan dia nggak tahu ada apa di rumahnya. Bahkan dia nggak ngerti apa yang terjadi. Yang dia tahu, dia hanya belum dapat jodoh sampai saat ini, dan keluarganya ada yang belum dapat jodoh juga. Lihat dulu diri dia, lihat dulu apa yang dia lakukan. Kalau ingin cepat, aku saja bisa memiliki 5 dan aku akan menambah lagi. Waduh, kalau 5 ini ada 2 yang jomblo, gitu. Yang 2-nya kasih nih ke yang jomblo. Kalau gitu Aki pulang aja. Saya nggak ada urusan dengan sampean. Iya, Saya aku mau juga panggil. tidak memiliki urusan denganmu. Ya udah pulang. Aku kembali lagi. Ya, saya mau panggil yang itu yang ada di dalam wilayah langsung ya. Jadi, oh ya. Nah, itu. Jadi gini, bangsa jin itu yang tadi, dia tujuannya ingin menguasai wilayah dan menyerap energi yang ada di wilayah itu. Kalau saya tangkap ya. Jadi bukan santet, bukan sihir untuk mencelakai si pemilik, bukan. Tetapi bangsa jin itu memang tujuannya ingin menguasai wilayah tersebut. Berarti di wilayah itu ada sesuatu yang istimewa, ada kekuatan yang memang ada di wilayah pertanahan di situ. Nah, itu ternyata. Jadi yang dianggap santet itu mungkin karena ya keilmuan seseorang tidak sama ya. Mungkin karena si jin tadi sifatnya adalah menyerang, ingin menguasai, jadi dianggapnya itu adalah sihir dan santet untuk mencelakai manusia. Nah, untuk kaitannya dengan perjodohan dan lain-lain, kita belum kuat. Kita coba apakah memang bawaan badannya yang kurang maksimal, atau memang ada juga pengaruh dari tempat. Nah, kita coba kuak lagi. Tadi saya tarik itu pas dia sedang mau masuk.
Karena aktif sekali tadi. Aktif sekali, jadi saya ambilnya dia. Nah, ternyata dia memang mau merangsek masuk ke dalam. Tapi bukan orang yang sudah ada di dalam. Bukan jin yang sudah ada di dalam. Jadi kali ini saya akan langsung tarik yang ada di dalam itu. Yang betul-betul memang sudah lama tinggal di situ dan menjaga tempat itu. Jadi kita langsung aja ya. Batuk nih. Aduh, apa? Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara ini? Anda sudah lama tinggal di situ? Mambo lalamu iko. Tempatku jadi tempat ambo. Kita kurang ngerti bahasanya. Saya kurang paham bahasanya. Jadi kamu sudah menempati tempat itu lama? Iya. Ambo sudah lama di situ. Dia masih sulit berbicara. Mudah-mudahan bisa sekarang. Jadi kamu di situ sudah lama? Iya. Saya sudah lama berada di situ. Dan dulu ya, tempat itu jadi perebutan dulu wilayah itu oleh bangsa-bangsa kami dan juga ada manusia yang seharusnya bukan untuk mereka tempati. Kami datang sendiri. Iya. Kami datang sendiri di situ. Dan kami merasa nyaman. Tempat di situ. Dan itu menjadi perebutan kami juga. Yang seharusnya bukan milik mereka. Tapi kami masuk di situ. Itu kan punya manusia, bukan wilayah kalian. Iya, tetapi kami betah di situ dan itu yang kami cari di situ. Oh, jadi lebih dulu kalian daripada manusia. Dulu jadi tempat perebutan. Tempat itu, wilayah itu. Jadi kamu lebih dulu menempati tempat itu. Adapun manusia boleh saja menempatinya. Iya. Tetapi kehidupannya kurang bagus. Gitu. Kenapa? Memang kenapa? Karena ada kekuatan yang keluar dari dalam. Dari dalam apa? Dari dalam bumi. Dari dalam bumi? Mengakibatkan kami juga terkena imbasnya. Terkena pengaruhnya. Oh, ini Aki batuk-batuk itu? Iya. Dari pengaruh tempat itu. Gitu. Yang kurang bagus. Mungkin bisa juga menyerang manusia yang menempatinya. Jadi manusia juga bisa kemungkinan batuk juga. Oh, berarti aura negatifnya sangat luar biasa di situ. Bukan Ambo saja yang kena. Oh. Teman-teman, keluarga Ambo juga kena seperti itu. Ada di wilayah tanah itu. Tadinya Ambo kira itu tempat bagus. Awalnya, lalu ada kejadian yang timbul yang mengakibatkan kami terkena imbasnya juga. Terkena pengaruh dari tempat itu.
Terus hubungannya dengan manusia apa? Memang manusia bisa terimbas. Jadi apa aja nanti yang bisa dialami manusia, efek dari imbasnya itu? Banyak. Kalau ke manusia itu mengakibatkan rezekinya kurang bagus. Rezeki ya, usaha. Kehidupannya maupun tentang pasangan, perjodohannya. Itu pengaruh juga. Iya, itu sangat berpengaruh. Dari apa ya? Kok bisa pengaruh ke manusia? Karena setiap tempat yang bangsa kami rasakan itu mengandung kekuatannya masing-masing. Iya, setiap tanah memang beda-beda, nggak sama letak tanah. Ada yang membuat. Iya, betul. Bangsa kami juga nyaman atau tenang menempatinya. Belum tentu ditempati manusia ya. Bangsa kalian seneng di tempat itu, manusia belum tentu cocok. Belum tentu bangsa manusia bisa merasakan yang sama. Iya. Paham. Tetapi kalau tempat ini itu yang aku perhatikan berimbas juga kepada kehidupan manusia. Tetapi tidak ada jin-jin yang jahat maupun santet maupun guna-guna yang lainnya, tidak ada yang bisa masuk. Iya. Tapi tadi saya tangkap satu, dia mau masuk tapi nggak bisa katanya. Itu karena kelompok kami juga menjaganya. Terus kalian kan terkena penyakit dari wilayah itu, kenapa nggak pergi meninggalkan tempat itu? Kami juga masih bingung karena sudah terlalu lama kami menempatinya. Kami juga susah untuk meninggalkan tempat itu karena di tempat itu kami sudah membangun. Sudah lama keluarga. Sekali ya. Kenangannya sudah banyak mungkin. Oh gitu. Terus kalau merasuk ke manusia itu apa yang akan terjadi? Kalau ke manusia yang terasa itu kehidupannya. Memang apanya yang dirusak? Kok bisa sampai begitu? Itu karena manusia mempunyai sama susunan kekuatan yang terpancar dari dalam tubuhnya. Oh iya. Itu bisa merusak atau bisa mengakibatkan tidak seimbang. Bisa bertumpang tindih. Bisa terbalik susunan kekuatannya. Oh iya. Atau fungsinya. Ya, itu adalah susunan energi atau susunan aura. Jadi susunan warna aura memang harus tertata rapi. Susunan itu energi bisa pun tidak harus rapi. terkendali, bisa tidak terkontrol, dan bisa tidak diketahui manusia. Karena kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Iya, betul. Tapi kok Aki bisa tahu ya pelajaran itu? Sering memperhatikan manusia berarti ya? Karena kami sering memperhatikan manusia dan bangsa kami juga sama seperti itu. Punya susunan kekuatan. Susunan kekuatan yang berbeda-beda. Iya. Kalau susunan kekuatannya itu sempurna atau tepat, menempatinya itu akan keluar lebih besar. Berarti kalau jin santet sihir nggak ada yang masuk situ? Tidak atau ada. Memang nggak ada? Nggak ada. Oh, Nggak ada memang yang nggak ada. bisa masuk ke wilayah itu. Adapun itu mereka bukan untuk santet yang tadi, hanya ingin Itu menguasai hanya wilayah. menguasai wilayah kami yang kami tempati. Dan itu sampai sekarang jadi perebutan tempat itu. Itu kalau rusak begitu gimana? Susah dalam perjodohan, saudara-saudaranya juga gimana? Itu harus lebih menata hidupnya. Dan bangsa kami juga lebih Seperti apa menata. contohnya Ki? Coba pengen tahu saya versi bangsa Ki. Kalau kami dari bangsa kami lebih banyak bergaul atau bergabung dengan yang lain dan lebih tenang mengendalikan dirinya dan lebih sabar. Jangan putus asa.
Itu yang harus dilakukan. Mungkin sama saja dengan bangsa manusia. Iya, Ki. Karena yang bisa menentukan hidup adalah dirinya sendiri dan keyakinannya dan usahanya sebesar apa atau sekuat apa untuk berusaha mewujudkan itu semua. Berarti sakit batu kaki ini di sana bukan hanya Aki saja? Iya, bukan hanya aku. Tetapi Banyak banyak yang yang lain yang terkena dampak dari tempat itu. Aku juga sedang mencari tahu tentang itu semua dan sedang Tapi itu mencari timbulnya obatnya. kadang-kadang ya? Iya, Enggak terus-terusan? enggak terus. Berarti Aki batuk baru kali ini? Oh, Belum lama ini aku merasakannya. Setelah ada yang keluar dari dalam bumi itu. itu bukan hanya batuk atau hanya batuk saja, Ki? Batuk dan banyak lagi. Oh, banyak. Yang Jadi lainnya. tergantung kelemahannya mungkin ya. Kalau Aki yang batuk, tapi bisa terjadi hal lain. yang lain. Kalau aku terkena imbas batuk itu. Mungkin ada yang demam, ada yang lemas, ada yang gatal, macam-macam lah mungkin. Jika memang tempat itu ada aura negatif bawaan dari dalam bumi. Tapi kok bukan santet, bukan jin-jin jahat yang seperti dituduhkan manusia pada umumnya. Kebanyakan manusia yang terkena penyakit itu diakibatkan oleh santet atau bangsa santet. Iya, iya. Tapi bukan. Oh, santet tidak ada yang bisa masuk ke wilayah Iko. Ya karena memang kekuatannya cukup besar ya. Dan si Aki juga memanfaatkan kekuatan itu. Aduh, kasihan si Aki. Saya coba bantu ya, Ki. Biar sedikit ringan. Oh, wah, inilah misalnya yang saya faedah itu. Fokal kita mau kan. Terima kasih. Sekarang sekarang mulai enak. Iya. Jadi kekuatan itu sebetulnya bisa diredam, Ki, supaya tidak keluar terus-terusan. Tapi keluarnya juga kan hanya beberapa waktu. Ya, aku tidak tahu cara mengendalikan atau menutupnya atau cara mengendalikan itu semua. Kalau menutup keseluruhan wilayah tanah itu sangat sulit sekali. Tapi kalau meringankan itu mungkin masih bisa meringankan. Bisakah kamu mengurangi atau membuang semua kekuatan yang jahat itu Ya, yang menyerang kami? mudah-mudahan bisa, Ki, mudah-mudahan. Nanti dicoba. Kami hanya bertempat tinggal di situ. Tidak ada mengganggu atau tidak ada kaitannya dengan hubungan manusia, kehidupan manusia. Iya, saya paham. Karena memang saya juga tahu kalau bangsa jin pasti akan berdampingan dengan manusia. Tidak bisa lepas karena memang Allah menciptakan semuanya selalu berhubungan. Selalu berkaitan. Apapun yang Allah ciptakan itu saling berkaitan. Yang harus dilakukan oleh manusia, ya harus sabar dan terus mencari kesembuhan. Kalau bisa, yang mendatangi tempat-tempat ahlinya sendiri. Iya, sudah pernah kesini dia. Dan ingin dicari tahu. Apakah kamu bisa mengobati teman-temanku yang lain, keluargaku yang lain yang terkena Iya, nanti dari kan tempat itu? dengan sendirinya nanti tertutup. Dan ada masanya juga untuk berhenti. Dan kalau bisa, yang jahat itu jangan biarkan masuk ke tempat atau ke wilayah kami tempati. Iya.
Itu kan sudah ada Aki memanfaatkan kekuatan di situ langsung. Iya, Untuk memang. pemagaran. Setelah itu, apakah tempat itu bisa aman? Bisa aman. Berarti kalau masalah jodoh memang ada kerusakan dalam tubuhnya. Iya. Yang aku perhatikan dari banyak manusia, itu ada yang susunan kekuatannya itu rapi. Iya. Dan itu bisa menjalani kehidupan yang sesuai yang direncanakan. Tetapi apabila susunan itu bertolak belakang atau bertumpang tindih, tidak tersusun arahnya, Iya. tidak tersusun tempatnya, itu bisa mengakibatkan kehidupan, jodoh, maupun kesuksesan yang lainnya bisa terganggu. Iya. Jadi susunan itu penting ya. Ditambah dengan manusianya harus berubah mungkin Iya. tadi ya. Kalau tadi ada yang menyampaikan. Dari sikap, dari cara mereka bergaul sebangsa manusia, sesamanya, maupun keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Itu yang harus dijaga. Iya Ki, saya baru mengerti. Nanti saya akan bantu jelaskan apa yang dimaksud oleh Aki. Terima kasih ya Ki, terus dijaga ya. Tempat itu terus dijaga dan Terima kasih juga sedikit penderitaan yang aku rasakan, sedikit lega. Sedikit sama-sama. aku bisa lega. Iya. Nanti Aki bantu juga orang yang di sana ya. Pegang tangan saya Aki, yang kiri. Yang ini Nanti Aki pegang semua bangsa Aki di sana. semuanya. Iya. Falamal qawala masam. Walaikumsalam laqabi kalimati walau kariyal mujrimin. Falamal qawala masam. Inna Allah syabiru inna Allah la yusbiru al-mufsidin. Wa yaqullahu laqabi kalimati walau kariyal mujrimin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu akbar. Nanti Aki cukup pegang-pegang aja mereka dan arahkan tangan Aki ke semua wilayah itu nanti ya. Itu tanpa terkecuali begitu caranya. Siapapun. Kalau begitu, terima kasih. Sama-sama. Ambo, mohon pamit. Iya, mangga silakan. Nah, jadi saya coba bantu jelasin ya. Jadi begini. Setiap tanah itu ada bawaan masing-masing dalam hal auranya ya. Ada terkadang tanah yang begini. Di daerah Anda pasti ada. Tempat itu banyak didatangi oleh orang-orang. Misalkan teman anak Anda atau teman adik-adik Anda itu selalu berkumpul di rumah Anda. Nah, percaya nggak percaya, itu adalah bawaan dari tanah Anda sendiri. Rumah tetangga Anda, depan rumah, samping rumah, biasa saja. Tidak ada yang mau datang ke wilayah tanah itu. Coba periksa, karena sudah berbeda aura tanahnya. Jadi setiap tanah itu punya bawaan daya tarik masing-masing. Makanya ketika untuk berdagang, itu penting sekali untuk meneliti pertanahan saat berdagang. Meskipun ya itu 50-50% ya, tetap saja 50%. Gitu, karena mendeteksinya sangat sulit gitu. Nah, tapi percaya nggak percaya tanah itu punya bawaan sendiri gitu. Terkadang ketika belum dibangun, orang tuh kumpul semua di situ. Tapi setelah dibangun nggak ada orang, bubar semua. Nah, itu berarti tanah itu tidak bisa dibuat
sesuatu, dia lebih menarik ketika kosong. Nah, itulah sulitnya mempelajari pertanahan itu. Makanya jangan heran ketika ada rumah, ada tempat usaha, sudah mewah tapi bangkrut, sudah mewah tapi hilang pembeli. Karena watak tanah itu sangat sulit dipahami, begitu, sulit sekali. Dan kalau kasus ini, kali ini adalah dipakai untuk rumah. Nah, jadi berefek kepada penghuni, kalau kata mediator tadi, berefeknya ke macam-macam hal. Karena bisa merusak tatanan energi dalam tubuh orang yang menempati wilayah tersebut. Dalam perjodohan dan lain-lain. Nah, solusinya gimana? Selalu ada solusi. Perbanyak baca surat Waqiah setiap habis subuh dan setiap habis sholat maghrib. Setiap habis subuh 3 kali, habis maghrib 3 kali, istiqomahkan baca surat Waqiah. Maka wilayah itu nanti bisa netral. Begitu solusinya ya. Untuk Anda yang mengalami hal yang sama, cukup baca surat Waqiah aja subuh 3 kali, habis maghrib 3 kali. Sok, silahkan saya ijazahkan untuk umum. Tinggal kirim ini aja. Ila hadrati man ajazani, nama saya. Begitu. Mudah-mudahan diijabah. Saya ijazahkan untuk umum surat Waqiah 3 kali setelah ba'da subuh. Mudah-mudahan bisa membantu dalam kehidupan Anda semuanya. Tinggal kirim hadorah saja. Ila hadrati man ajazani, gitu aja. Sebutkan nama saya. Dah selesai. Mudah-mudahan diijabah dan bisa meringankan atau ada solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa jaga 3 pilar sangkuraga, jaga mahabbah kepada Allah, jaga ilmu, dan jaga akhlak dan adab. Yang paling puncak adalah jaga mahabbah kepada Allah. Ilmu akan sia-sia, akhlak dan sopan santun, ilmu adab pun akan sia-sia jika tidak ada mahabbah kepada Allah. Tetapi jika Anda mahabbah kepada Allah, ilmumu berguna, akhlak dan adabmu terpakai. Jika kamu punya mahabbah, imanmu pun bermanfaat. Jika kamu punya mahabbah, semua amal ibadahmu, amal sedekahmu akan tidak hilang. Tapi jika kamu tidak ada mahabbah kepada Allah, semua 50-50 ya. Jadi mahabbah itu adalah kunci utama dalam kehidupan manusia. Karena tanpa mahabbah kepada Allah, semua hal yang ada di bumi ini bisa menjadi sia-sia belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.